Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pelajaran PAI. Pembahasan pada kali ini adalah memahami makna Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu kata asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, kemudian juga lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa sifat-sifatnya mempunyai keagungan. Dalil tentang Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahul asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yalhiduna fi asma'i sayaj'azuna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini dengan adanya dalil seperti ini, kita dapat mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah yang dikumpulkan pada nama Asmaul Husna, sehingga Allah menyerukan untuk kepada kita bahwa dalam berdoa untuk mempergunakan Asmaul Husna ini. Menghafalkan Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dengan menghafalkannya seseorang dengan mudah akan masuk surga? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya, menjaga zikirnya, maupun menjaga dengan menghindari dari perilaku yang bertentangan dengan sifat Allah itu, yang sesuai dengan nama-nama yang indah ini, yang disebut dengan Asmaul Husna itu. Di dalam Asmaul Husna ada yang disebut dengan Al-Karim. Nah, apa Al-Karim ini? Arti dari Al-Karim adalah yang maha mulia, termasuk juga yang maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan dengan pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak diminta. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat Allah yang maha pemurah ini, yang disebut dengan Al-Karim, adalah dalam surat Al-Infitor ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Karim atau maha pemurah. Al-Mu'min ini mempunyai arti pembenaran, ketenangan hati, dan mempunyai rasa aman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Mu'min artinya dialah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan dan tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, akan senantiasa takut, akan senantiasa cemas terhadap segala permasalahan dalam lika-liku hidup di dunia ini. Nah, untuk menguatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Mu'min, di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini dapat tersirat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rasa aman kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat amanu. Yang ketiga adalah sifat dalam Asmaul Husna sebagai sifat Allah adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau maha pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau maha pemelihara artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluk-makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun nanti pada saat urusan di akhirat. Dialah yang menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hamba-Nya tanpa membiarkan apapun yang terbengkalai. Nah, dengan demikian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemelihara, maha mewakili. Sehingga dengan mempunyai sifat maha pemelihara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menguatkan keyakinan kita di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dialah memelihara segala sesuatunya. Nah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat mewakili, artinya memelihara. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, juga mengukuhkan dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karenanya, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taraknya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, dan tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah untuk mengadakan pembalasannya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Matin, artinya maha kukuh dengan segala kekuasaannya. Di dalam Al-Quran sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Matin adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Hadirin yang berbahagia, yang kelima adalah sifat Allah yang bernama Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa mempunyai arti Allah maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan yang terserahkan. Allah maha mengumpulkan apa yang Dia kehendakinya, dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lain, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar nanti pada saat kita berada di akhirat kelak. Nah, dalil yang berkaitan dengan Al-Jami' ini, bahwa Allah maha mengumpulkan, adalah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang sudah ditentukan, yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Para warga belajar yang berbahagia, bagaimana cara menerapkan perilaku mulia yang sudah dipunyai oleh Allah dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia? Ya, tentu saja pertama adalah menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah merupakan sifat Allah yang maha pemurah, sehingga sebagai wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau dalam bentuk selain harta. Seperti apa? Ya, seperti misalnya kita menolong dengan tenaga, kita menolong dengan bahasa, seperti itu. Wujud kedermawanan dapat kita realisasikan dalam bentuk pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal misalnya, yang dimasukkan ke dalam kotak pada hari Jumat yang diedarkan oleh para petugas DKM. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan, misalnya seperti itu. Menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu diantaranya wujud kedermawanan. Yang berikutnya adalah kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Nah, tentu saja sifat dermawan adalah sifat Allah yang maha pemurah, sehingga sebagai wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan pada orang lain. Bagaimana wujud dari meneladani sifat Allah, dari sifat Al-Mu'min? Yang pertama adalah kita harus menolong kepada orang lain atau kepada teman yang sedang dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan berbahaya. Dua, menyingkirkan duri, misalnya paku atau benda-benda yang lain yang ada di jalan, yang menurut kemampuan kita bahwa benda-benda itu akan membahayakan pengguna jalan itu. Atau juga dalam bentuk membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangkan jalan, yang menyeberangi jalan. Nah, itu termasuk wujud Al-Mu'min. Berikutnya adalah senantiasa bertawakal pada Allah. Nah, wujudnya apa? Nah,
wujudnya adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Kemudian juga bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah. Tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha sendiri. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudannya apa? Nah, artinya aplikasi kita dalam perbuatan keseharian adalah tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Artinya tidak mudah diajak kepada hal-hal yang tidak benar. Kemudian juga kuat dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian. Yang kelima adalah berkarakter menjadi seorang pemimpin. Perwujudannya apa? Pertama, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Kemudian juga rajin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian juga hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itu diantaranya karakter seorang pemimpin. Nah, para warga belajar yang berbahagia, demikianlah materi yang pada kali ini saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan penilaiannya dan tetap semangat untuk belajar, dan terus-menerus kesemangatan kita harus dipupuk. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.